Iya dong, nggak CS apa sih? Hah? Yang di kontraktor itu di bidang jasa, terus Oke guys, kembali lagi di video saya. Dan malam ini saya sedang berada di garasi Pep, yaitu salah satu Pep Store. Dan kebetulan owner Pep Store ini adalah teman saya sendiri. Oke, kita panggil saja langsung. Bro. halo bro. Oke bro. Mana aja bro? Udah lama silaturahmi nih. Asli udah lama, udah berapa bulan kira-kira nggak ketemu? Gimana sehat? Alhamdulillah. Lancar bro. Alhamdulillah lancar nih. Jadi malam ini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol lah. Tanya-tanya, kepo-kepoin dikit lah. Gak apa kan? Iya dong, nggak CS apa sih? Hah? Yang enggak. Jadi gini, gue mau nanya nih. Udah lama usaha kayak gini? Sebetulnya udah lama juga sih, udah 2 tahun ya. Cuman jadi dulu tuh nggak terlalu fokus ke Pep. Dulu jadi usaha saya kan nggak fokus ya, jadi kontraktor ada, Pep ada, jual beli ada, bisnis juga ada. Jadi gitu. bisa dibilang dulu tuh Pep tuh hanya selingan. Buat selingan, karena hobi juga kan, hobi peping ya. Hobi ya. Betul. Awal dari hobi lah. Awal juga belajar hobi gitu. Jadi sebelum lo buka ini, lo kerja dulu. Kerja dulu, gue buka usaha saya ya, utamanya buka usaha tuh aku buka company profil bikin CP gitu ya. Bu di kontraktor sama di kontraktor tuh di bidang jasa, terus interior, eksterior dan lain-lain lah, pengadaan juga termasuk. Tapi itu maksudnya lo kerja di orang atau emang itu milik, itu usaha lo gitu? Lo bikin usaha itu atau gimana sih? Saya tuh sebetulnya itu sejarahnya panjang bro kalau diceritain. Tapi step by stepnya aku ceritain secara rinci ya. Dulu kan aku contohnya saya ya di keluarga ini punya bidang masing-masing. Si kakak bidangnya dia sarjana ekonomi. Nah, terus si bapak tuh kerjanya dulu tuh mandor usaha itu, perusahaan orang gitu. Nah, saya setelah lulus SMA coba mikir apa nih yang rekomen buat masa depan gitu. Nah, ketemulah di salah satu kampus tentang ini teknik sipil. Makanya kita pikir-pikir di keluarga ini, wah cocok juga nih usaha kontraktor gitu, karena punya kerja sama masing-masing gitu. Betul. Nah, sebetulnya ini bukan pribadi juga usaha CP itu. Ya usaha keluarga ya. Cuman kurang menjiwai gitu ya. Kurang serak. Cek bahasa nama asa kurang serak, cek bahasa Sunda nama asa kurang serak lah gitu. Benar, eta. Dan cukup lama juga di dunia konstruksi. Lama. Kita tuh sekeluarga udah masuk konstruksi itu, kalau si Wabe sih udah pasti lama banget. Nah, kalau saya 4 tahun 5 tahun lah. 4 tahun 5 tahun. Makanya ketemu lah yang cocok. Saya belum muda. Tapi keren juga sih menurut saya pribadi ya. Kalau untuk Pep Store itu kan jadi jiwanya itu jiwa muda banget gitu. Iyalah, pasti. Jadi bisa dibilang lu kan selain usaha, lu bisa sambil nongkrong sambil usaha gitu kan? Jelas. Gitu kan? Pasti. Tapi santai kita kan? Santai, nggak capek, nggak ada tekanan beban apa-apa. Karena konsumen yang datang kemari itu kebanyakan jiwa-jiwa muda. Iya, jadi seret gitu. Kalau ngobrol tuh nyambung. Kalau misalkan di usaha lain kan, oh itu kok aki ya? Seru gitu. Kebanyakan orang-orang yang lebih tua dari kita kan? Benar. Jauh umurnya. Iya, benar. Karena mereka emang yang pertama dari segi pengalamannya udah pada iya betul. Jadi beda ini. Kalau di sini kan memang jiwa muda lah. Buat nongkrong dua enak keren. Tapi ngomong-ngomong nih, dari mana sih lu kepikiran gitu
konsep tempat lu tuh seperti ini. Nah, Ada bagus nih, lampu di depan ini gitu kan. bagus nih pertanyaannya. Dulu tuh dikarenakan aku hobi vaping ya. Nah, hobi vaping, terus punya bahan-bahan limbah juga. Ini limbah loh bahan-bahannya. Oh ini limbah ini. Limbah ini. Bahan namanya udah nggak kepake lah, udah harusnya Bisa dibilang dibuang. bekas lah gitu. Bekas sih enggak, harus sudah dibuang ini mah. Udah. Nah, gimana caranya tuh? Cara tak juga dong, anak muda gitu. Betul. Nah, gimana caranya bahan-bahan yang udah nggak kepake yang harusnya dibuang, cek bahasa Sunda mah jadi suluh lah. Ya. Jadi selalu gua duduk. Dulu bisa nih. Aku dapat inspirasi. Bisa jadi properti yang menunjang usaha lu gitu kan? Iya. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Aku kan hobi vaping. Nah, kenapa nggak buka usaha vaping ya? Terus bahan-bahan juga berlimpah gitu. Ada yang bisa dimanfaatkan. Ada gitu. Kalau kan di sini kebetulan pinggir jalan ya, otomatis strategis dong. Betul. Jadi kelihatan orang. Misalnya yang nggak dimanfaatkan sayang juga. Benar. Aset lo itu punya tempat di pinggir jalan, apalagi kan tempatnya tempat ramai ya. Jadi kendaraan itu sering lewat ke sini itu aset banget itu. Makanya aku Kalau nggak pemikiran ide cemerlang itu dari situ tuh, dari hobi gimana caranya kita menghasilkan bisnis yang apa sih yang menunjang buat masa depan gitu. Jadi cukup menarik juga nih. Jadi bahan-bahan limbah bisa dijadiin properti dan tempat untuk nyimpen itu kan. Terus di sini juga, ini juga sama limbah juga. Semua sama. Bahan-bahannya jelas. Jadi guys, dia tuh bikin ini semua berarti bukan pesan jadi bukan kan? Handmade langsung kan? Dari limbah bahan-bahan. Jelas. Jadi ini cukup menarik juga, pengusaha muda, tapi lumayan idenya bagus juga. Jadi gini bro, oke kan tadi lo berarti udah termasuk usaha ini tuh udah termasuk 2 tahun berarti kan? Betul. Cuman dulu bedanya belum fokus secara sekarang. Nah. Jadi dari pertama tahu yang seperti ini tuh 2 tahun sampai sekarang. Sampai 2 tahun. Tapi selama 2 tahun itu lu pernah vakum dulu atau emang dari lu kerja di apa tadi di konstruksi itu kan, apa lu sampai sekarang belum ada vakum atau sempat vakum dulu gitu? Nah, dulu kan aku punya kesibukan ya di keluarga kita nih. Nah, dari kesibukan itu usaha Pep mulai terbengkalai. Jadi vakum dulu. Terbengkalainya karena lu fokus sibuk ke situ. Sibuk ke jasa konstruksi ya. Nah, dari situ mulai jenuh. Nah, mulai terpikir gimana caranya usaha biar gak jenuh gitu. Betul. Nah, mulai awal 2020 mulai lagi deh. Ya, mulai terpikir untuk difokuskan. Ya, mulai dari sebelumnya gitu. Ya, sebelumnya. Bukan cuma iseng-iseng lah dulu mah. Kok asik ya? Kok asik ya? Usaha yang dulu gitu. Ke Pep. Nah, cobalah ke Pep Store lagi gitu. Jadi kita tuh kalau usaha seperti ini kan banyak relasi juga. Betul. Yang datang tuh kadang kan dia nggak sekali datang jadi pelanggan kan? Pastinya. Tapi selama lu fokus dari awal fokus sampai sekarang, apa sih yang paling berkesan gitu? Maksudnya paling berkesan, dan apakah lu pernah mengalami kejenuhan selama ini? Pep Store ini atau gimana? Dari pertama lu fokus sampai sekarang, apakah pernah menemukan kejenuhan atau gimana sih? Kayaknya nggak ada deh. Asli happy terus. Soalnya kan ini tempat dekat rumah lu sendiri kan. Soalnya apa? Kalau vaping sama rokok beda loh. Kalau vaping itu sama vaping itu tali silaturahminya itu dekat. Betul. Jadi kekeluargaan gitu. Karena ada komunitasnya juga kan? Ada. Kalau rokok kan cuek aja masing-masing gitu. Karena kan udah emang global. Ya. Emang kadang-kadang kan setiap kaum pria pasti mengenal yang namanya. Karena sih gue juga perokok berat, tapi gue nge-vape. Nah, cobalah nanti mah ganti lebih is better lah. Vaping is better. Jadi dia kayaknya sekalian promosi. Bisa juga lah.
Oke, cukup menarik juga ya. Tahu nggak kelebihannya Pep Store apa? Kalau punya Pep Store? Apa? Saudara tambah banyak. Kenapa? Kalau beli vape liquid atau device yang lain tuh, kalau misalkan udah udah cocok tempatnya, udah nyaman, komunikasinya, pasti orang balik lagi gitu. Terus lama kelamaan kan otomatis silaturahmi semakin lama semakin panjang. Nah disitulah dari Berarti Pep service kita juga menunjang kan? ya menunjang harus paling utama. Oke, next. Dan bro, sekarang gue mau nanya, apakah ada kesulitan dalam melakukan usaha ini gitu? Jadi ketika lo terjun di usaha ini, lo menemukan kesulitan apa sih gitu dari usaha ini gitu? Jelas kalau usaha dari bisnis ini banyak banget ya kalau diceritain. Tapi yang paling utama ini dari bisnisnya kan mengandung nikotin ya. Nah dari situlah kesulitannya. Kenapa? Kalau nikotin itu kan Sangat dibatasi. dibatasi. Mulai dari dari internet, dari pemerintah, terus kan dari contohnya lah kalau misalkan lu posting ya di aplikasi Android jual beli, pasti di situ konten nikotin produk ini dibatasi gitu. Susahnya di situ bro. Sulit banget kalau misalkan dibilangin banyak banget tantangannya. Nggak leluasa kayak usaha-usaha lain, kayak kita ngejual produk oke lah kayak fashion kayak gitu ya, kan, jelas. otomotif kayak Ya, gitu kan. ya. Jauh banget perbedaannya. Jadi lu di situ harus gimana caranya tapi produk gua terjual. Gitu kan? Harus berpikir seperti itu. Jadi tingkat kesabaran pun kita harus paling utama. Betul. Yang setelah sabar itu kita harus melakukan teknik-teknik penanganan, terus strategi pemasaran. Disitulah kita harus berpikir gimana caranya usaha ini tetap berjalan walaupun kita dibatasi. Kebetulan nih berbicara masalah teknik dan strategi lo, gua mau nanya apa teknik dan strategi apa yang lo pakai di bisnis ini? Bisnisnya ya paling utama buat anak muda itu iklan. Nah iklan lo harus pintar-pintar. Facebook, Instagram, Twitter, WA. Punya akun Instagramnya iklan? Ada dong. Akun Facebook juga ada. Ada juga di situ harus benar-benar bisa mempromosikan gitu. Gimana caranya orang nggak tahu jadi tahu gitu tentang PP. Orang nggak tertarik menjadi tertarik. Orang nggak tertarik menjadi tertarik. Nah situ bro. Itu jiwa salesnya juga. Oke lah. Itu termasuk jiwa sales juga kan? Iya dong. Jiwa marketing, berjualan kan? Bagaimana kita cara menawarkan produk terhadap orang lain? Yang dari awalnya dia nggak tertarik menjadi tertarik, yang awalnya dia nggak suka menjadi suka. Ya gitu. Dan jangan sampai di situ juga. Masih orang melihatnya negatif, gimana caranya melihat bisnis ini jadi positif gitu. Karena kan emang ada positifnya juga ketika kita menjadi relasi bertambah, teman bertambah, kita silaturahmi bertambah juga kan, gitu kan. Kita ambil sisi positifnya aja. Oke. Tadi kan kita berbicara usaha ini kan tidak terlalu begitu leluasa karena kan ada batasan-batasan karena kan mengenai dengan nikotin. Oleh pemerintah pun kita dibatasi kan, gitu kan. Dan kebetulan sekarang kan lagi ramai-ramainya, lagi marak-maraknya penyakit COVID-19. Nah, seberapa pengaruh COVID-19 terhadap usaha lu gitu? Jelas. Pengaruh banget ini aslian. Besar banget dampaknya. Ya, ditambah nikotin dibatasi. Betul. Nah, sekarang ada regulasi PSBB lah, segala macam. Itu pun dibatasi. Kenapa? Kita dapat surat edaran juga kan dari pemerintah ya, mulai bukanya jam buka, jam tutup, terus konsumen yang harus datang take away. Kayaknya kan Pep Store, kan nongkrong dulu di sini kan, sambil nyantai, sambil ngobrol-ngobrol juga, sharing juga kan. Berarti tapi lu mau nggak mau tetap menjalani aturan kan? Betul. Karena itu akan aturan pemerintah, tetap lu harus jalani gitu kan? Betul bro. Ya mau nggak mau sih kesendat juga sih gitu. Cuman gimana lagi lah, kita harus taat juga kan pemerintah. Tapi usaha harus tetap berjalan. Ya.
disitulah. Tuh, tapi emang berpengaruh berarti ya. Berpengaruh. Yang dulunya emang misalnya dulu lu punya konsumen itu dalam sehari itu 30 konsumen. Betul. Sekarang paling lu punya ibaratnya separuh lah. Separuhnya 15 lah gitu. Hilang lah. Gila berdampak banget, tapi yang mudah-mudahan lah bro. COVID-19 ini semoga cepat berlalu Ya. Jadi nggak terus-terusan menghantui. Utama juga kan bro, nggak cuma itu faktor itu juga kok. Ini kan bulan puasa ya, bulan Ramadan. Nah karena apa? Kalau bulan Ramadan otomatis kan orang Berhenti dulu kan? berhenti Sampai dulu. waktunya buka. Kayak ngerokok aja gitu kan? Kalau siang nggak ngerokok kan? Makanya di situ juga mempengaruhi gitu. Tambah COVID, tambah lagi kita saum bro. Ya, betul. Kita kan umat muslim bro. Iyalah. Masa Godin? Iya. Godin lo dirajia gawat. Oke, berarti itulah gambaran sedikit gambaran dampak dari COVID-19. Gue baru inget nih. Gue kan dulu sering lihat tuh, sering lewat tuh ke depan rumah lu kan. Gue lihat lewat lah. Kalau ngelewat di garasi rumah lo yang di sana, bukan yang garasi yang ini bukan, tapi rumah yang di sana kan pinggirnya tuh garasi kan. Gue sempet ngeliat garasi lo tuh ada di atasnya itu ada tulisan Raja Cukur. Nah, gue penasaran nih, apakah lo pernah buka barbershop atau gimana? Tapi kok ini Raja Cukur? Apakah ini barbershop atau ini bro? gimana? Kalau kita ceritain ya. Flashback belakang. Okay. Nah, kenapa dulu ada cukur? Kita kan sempat kepikiran juga ya, bisnis apa yang nggak capek gitu buat kita. Nah, di situ kan aku punya ide gitu. Kayaknya nih kalau misalkan barbershop capek enggak, kotor enggak, pikiran nggak terlalu kekuras. Kita diam dalam ruangan. Dalam otomatis ke tubuh kita bersih dong. Bersih. Cuman gitu-gitu doang lah. Itu kan cuman gak semudah itu bro kalau udah dijalanin. Kita udah bikin konsep, udah bikin apa sih interiornya semenarik mungkin. Cuman kan nggak semudah itu. Karena apa? Lokasi. Terus lokasi kan ini termasuknya kampung ya bro. Kampung bro ini jauh dari keramaian kota lah. Jadi kalau cek bahasa Sunda nama diskotik di kota Saeutik ya. Ya betul. Jadi kurang apa gitu? Kurang apa sih? Kalau istilah bahasa Sunda mah kurang pas lah gitu kan. Kurang cepat gitu perputaran uangnya. Kalau ini kan kebutuhan vaping ini otomatis perokok itu terus menerus gitu, adiktif kan dia. Walaupun sejauh manapun dia pasti kejar. Nggak kayak cukur itu kan dia kalau ada yang dekat kenapa harus ada yang jauh. Benar juga. Tapi kadang-kadang cukur itu kualitas sama. Ya, soalnya apa kalau cukur itu? Soalnya udah saingan udah terlalu ketat lah. Hampir setiap jalan pasti ada pangkas rambut, barbershop, iya. Pangkas cukur juga, pangkas rambut biasa juga banyak kan. Banyak. Makanya, walah ini kok banjir ya. Nah ini juga sebagian interior ini ada yang dipindah, dipotong dari sana, dipotong, dimodifikasi lah. Jadi kan dia, lo kan sempat berpikir mau buka barbershop. Karena kesibukan juga kan. Barbershop ya, lebih ke barbershop itu, bukan pangkas rambut biasa bukan. Barbershop ya. Berarti lo bisa nyukur dong? Bisa dong. Oh bisa. Makanya nyukuran kapas juga nih ini jago. Nyukurin kapas ini. Oh jadi di Trello tuh lo mau buka cukur, mau buka pangkas rambut, atau buka barbershop, tapi yang kerjanya orang enggak, tapi emang pertama tujuannya lo sendiri yang nyukur gitu. Iyalah, karena apa? Kita kan harus jadi leader. Nah, si leader itu otomatis harus punya pengalaman dulu, bro. Nah, kalau udah punya pengalaman, baru kita berbagi lah. Ya betul. Kalau misalnya membutuhkan, kita rekrut karyawan. Gitu. Ya betul. Tapi nggak jadi. Nggak jadi, bro. Soalnya apa? Juga itu, gua lihat tempat lo itu udah didesain loh. Udah desain selayaknya barbershop loh. Betul. Tapi alat-alat lo udah beli atau belum? Udah lengkap semua. Tinggal jalan. Tinggal jalan. Tapi nggak jadi.
Nggak jadi karena bukan cuma itu, tantangannya bukan cuma itu. Yang jelas dulu tuh aku apa sih banyak kesibukan gitu. Kesibukan yang tadi, kesibukan yang tadi kan. Betul bro. Mungkin nggak se-enjoy ini kan, nggak se-enjoy sekarang. Tapi kalau di sini usaha ini kan lo gregetnya kan gede kan. Wah, Gregetnya gede banget kan. Asli. Karena hobi juga kan. santai banget gitu kan. Santai banget. Betul. Jadi bro, teman saya ini udah pernah beberapa kali mencoba usaha dan ternyata berlabuh di sini. Pokoknya intinya jangan anak muda harus semangat. Harus semangat ya, betul. Harus semangat, jangan pantang menyerah. Ketika kita gagal, kita bisa mencoba terus. Betul. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Betul bro. Ya, Oke guys, jadi mungkin obrolan kita malam ini cukup sekian dan insya Allah kedepannya saya akan mencoba membuat konten lagi bareng dia. Dan bila kalian ingin request apakah kita cocok membuat konten apa, silahkan komen di bawah, silahkan request di bawah. Insya Allah kalau misalnya kontennya menurut kita cocok akan kita lakuin, betul nggak bro? betul bro. Nggak perlu bro, jangan tutup. Oh siap apa. Jangan lupa promosiin lagi. Oke. Jika kalian pecinta pep, jika kalian ingin pep, jangan lupa mampir ke Jalan Cemerlang, yaitu tempatnya di Garasi Pep, Jalan Cemerlang, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Doyong. Betul bro. Nanti gua share lah WhatsApp atau IG sosmednya di link di bawah. Pokoknya jangan lupa follow Garasi Pep bro. Follow. Ya. Nama IG-nya apa? Garasi Pape Sukabumi. Nanti gua cantumin lah di link bawah. Oke. Jika kalian berminat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jika kalian suka harus like wajib, dan jika kalian tidak suka silahkan dislike dan klik subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus video kita selanjutnya. Oke, see you next time.